Rajab artinya tarjib. Tarjib. Tarjib artinya ta'zim. Ta'zim artinya agung, tinggi, hebat. Bulan Rajab bulan yang tinggi, bulan yang hebat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal yang paling afdal di bulan Rajab adalah amal yang paling mulia. Apa amal yang paling mulia? Ada 4 bulan yang mulia. Salasun mutawaliyatun, 3 bulan berturut-turut. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. 1 terpisah, ma baina Jumada wa Sya'ban, terletak antara bulan Jumadil Akhir dan Sya'ban. Itulah dia disebut dengan bulan Rajab. Makanya Nabi berdoa khusus bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Berikan kami berkah di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Ketika saya berdoa minta Rajab, bapak-bapak mengaminkan. Ada ibu-ibu satu diam aja. Ibu kenapa enggak mengaminkan? Saya sudah dapat Rajab. Rupanya nama suaminya Pak Rajab. Rajab artinya tarjib. Tarjib. Tarjib artinya ta'zim. Ta'zim artinya agung, tinggi, hebat. Bulan Rajab bulan yang tinggi, bulan yang hebat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal yang paling afdal di bulan Rajab adalah amal yang paling mulia. Apa amal yang paling mulia? As-shaumu li wa ana ajzi bihi. Puasamu itu untukku, aku yang memberi balasannya. Maka paling afdal, paling bagus bulan Rajab ini adalah puasa. Dan hari ini kita jatuh pada hari Kamis. Siapa yang puasa hari ini, maka dia dapat 3. Saya niat puasa qadha hari ini, kata ibu, kata bapak, otomatis dia dapat 3. 1, qadhanya lunas. 2, dapat pahala puasa Kamis. 3, dapat pahala puasa sunat Rajab. Saya tak bisa Pak Ustadz, kenapa? Tadi enggak niat. Kamis depan, mudah-mudahan masih hidup. Kenapa Ustaz cerita qadha di bulan Rajab? Karena yang kemarin mau diqadha Ramadan tahun lalu belum jadi mengqadha. Faman kana minkum maridan, siapa yang sakit, au ala safarin atau musafir, fa iddatum min ayyamin ukhar, ganti di hari yang lain. Ramadan kemarin ada tinggal puasanya, ketika mau diganti di bulan Syawal tidak jadi. Pernah pas mau diganti tidak jadi. Kenapa? Kue hari raya nggak habis-habis. Mau diganti di bulan Zulqa'dah tak sempat. Di bulan Zulhijjah mau diganti, daging kurban tak habis-habis. Kaki sapi 1 ekor dalam freezer. Akhirnya inilah kesempatan paling hebat kalau mau mengganti puasa. Tapi kalau cerita masalah ganti puasa pasti ingatnya ibu-ibu. Karena yang hamil ibu-ibu, yang menyusukan anak ibu-ibu. Makanya Ustadz selalu mengatakan ibu-ibu, kalau mau ganti bulan puasa yang tinggal kemarin bagusnya di bulan Rajab. Dia tak tahu ibu itu memang puasanya tinggal 7 hari, suaminya 17 hari. Ternyata bapak-bapak juga punya hutang puasa. Apakah selesai hutang puasa ini dengan astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim? Hutang puasa lunas, enak aja. Man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyamun, punya hutang puasa, shoma anhu waliyuhu, ahli warisnya wajib menggantikan puasanya. Hadis sahih. Tidak bisa diganti dengan istighfar. Tidak bisa diganti usolli sunata taubat rakaataini lunas 60 hari lillahi ta'ala. Nggak bisa guys. Oleh sebab itu maka puasa yang tinggal kemarin mesti diqadha. Faman kana minkum maridan, siapa yang sakit Ramadan kemarin, au ala safarin atau musafir, jarak qasar salat 89 km, fa'iddatum min ayyamin ukhar, ganti di hari yang lain di luar Ramadan.
Wa 'alal ladzina yutiqunahu, siapa yang tak sanggup puasa karena sakit keras. Pak Ustadz, saya nggak bisa puasa di Ramadan, nggak bisa puasa di Syawal, nggak bisa puasa di Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli nggak bisa puasa. Kenapa nggak puasa? Usus saya sudah dipotong pendek aja. Bentar-bentar lapar, bentar-bentar lapar, bentar-bentar lapar. Sampai mati nggak bisa, atau kena penyakit mah akut, atau kena diabetes mellitus akut, atau kena jantung akut, atau apapun sebabnya, atau kena tua renta 70-80 nggak bisa puasa. Fa'iddatu min ayamin ukhar, bagi yang musafir dan sakit. Tapi bagi yang nggak sanggup sampai mati, fidyatun ta'amu miskin, bayar fidyah makan satu hari fakir miskin. Bagaimana dengan perempuan hamil dan menyusukan anak? Masuk yang mana dia? Kalau dia musafir, sakit, ganti. Kalau sakit keras, tua renta, bayar fidyah. Perempuan yang hamil dan menyusukan anak tidak disebut dalam ayat ini, maka ulama berijtihad, lain kepala, lain isinya. Rambut sama hitam, isinya macam-macam. Perempuan yang hamil dan menyusukan anak, 3 mazhab ulama. Mazhab yang pertama, menurut Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi, hanya mengqadha saja. Jadi kalau ada ustadz mengatakan ibu-ibu yang hamil menyusukan anak tinggal puasanya qadha saja, itu berarti mazhab Hanafi. Sedangkan mazhab Abdullah bin Abbas mengatakan bayar fidyah saja. Ibu pilih yang mana? Mau qadha aja atau bayar fidyah? Saya qadha aja Pak Ustaz. Saya kalau keluar duit nih malas. Ibu pilih mana? Saya nggak tahan lapar Pak Ustaz. Mau bawaannya mau ngemil ngunyah aja. Jadi saya bayar aja. Yang mau qadha saja mazhab Hanafi. Yang bayar fidyah saja pendapat Abdullah bin Abbas. Mazhab Syafi'i yang mana? Mazhab Syafi'i lihat dulu dia tak puasa karena apa. Kalau dia tidak puasa karena dirinya, karena lemah, karena tak mampu, qadha saja. Tapi kalau ada unsur anaknya, kenapa ibu tak puasa? Janin saya lemah, sudah diperiksa USG oleh SPOG, spesialis obgyn kandungan. Katanya janin lemah, ibunya sehat tapi janinnya lemah. Maka kalau sebab anaknya dia tidak puasa, maka dia kena 2 double, bayar fidyah dan puasa qadha. Laki-laki mesti tahu. Saya untuk apa tahu? Saya kan nggak hamil dan menyusui. Istrimu hamil dan menyusui. Itulah untungnya ibu-ibu yang suaminya pengajian. Pulang dia dari sini nanti diingatkannya, ibu, nanti hari Senin kau puasa. Tapi kalau suaminya Fir'aun, ibu sedang puasa pun disuruhnya buka puasa. Apa itu puasa? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Berapa banyak puasa ibu, maka suami ikut bertanggung jawab. Kenapa? Karena istrinya itu tidak puasa gara-gara suaminya. Coba kalau kau tengok saja istrimu itu. Oleh sebab itu maka tanggung jawab luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah maka saya sampaikan subuh ini tentang pentingnya mengganti puasa di bulan Rajab, karena ini salah satu kemuliaan, dapat double 2 pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Masih ada kesempatan 13 hari lagi. Kalau mau diqadha pakai puasa Nabi Daud, bagus. Yasumu yauman wa yuftiru yauman. Puasa ini bagus karena saluran darah kita ini mampet. Saluran darah ini sama seperti saluran air, karena di dalamnya banyak lemak-lemak, banyak kolesterol, akhirnya tersumbat. Coba hidupkan keran air kencang, tapi pipanya digulung. Kerannya kencang, pipanya digulung. Apa yang terjadi? Bam! Pecah pembuluh darah. Oleh sebab itu salurannya mesti bersih. Bagaimana membersihkan saluran air? Ada serbuk yang menghilangkan minyak-minyak. Bagaimana cara membersihkan saluran darah? Maka bakteri-bakteri, kuman-kuman, penyakit-penyakit, kolesterol bisa habis bersih. Kenapa? Diri memakan diri sendiri.
dengan menahan makan minum selama dari pagi sampai petang. Makanya orang kalau cek darah dia nggak boleh makan minum. Saya dulu ketika cek dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, Ustaz Somad besok medical check up, datang jam 10 pagi ke rumah sakit. Baik Pak Dokter, tapi syarat darahnya harus bersih. Gimana cara membersihkan darah Pak Dokter? Dari pagi sampai cek darah jangan makan berat, jangan sampai masuk nasi uduk, ayam penyet, ayam patah, ayam mati, ayam supaya darahnya bersih. Baru saya paham, rupanya membersihkan darah dengan tidak memasukkan makanan. Tapi itu bonus dari Allah. Dengan banyak puasa tubuh sehat, dengan banyak puasa badan sehat, dengan banyak puasa tidak ada kolesterol darah tinggi, diabetes mellitus dan kawan-kawannya. Dengan banyak puasa, banyak perempuan-perempuan sekarang rajin puasa, niatnya bukan lillahi ta'ala, diet ta'ala. Itu diet, itu bonusnya, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapnya niatnya tetap nawaitu shauma qadha'in, saya berniat besok puasa qadha lillahi ta'ala. Adik-adik mahasiswa, mahasiswi bagus banyak puasa, hemat belanja. Bagus puasa. Wa antasumu khairul lakum, dengan banyak puasa itu lebih baik bagimu, begitu kata Allah Subhanahu wa taala. Habis bulan Rajab, saya nggak bisa puasa Pak Ustaz. Kenapa kau tak bisa puasa? Dokter ngasih tahu Bapak jangan puasa, kalau puasa mati. Jangan puasa. Ngadu si bapak ke ibu, Bu, tadi dokter ngasih tahu saya nggak boleh puasa. Kenapa Bang? Karena kalau puasa mati. Abang mati aja lah. Tak boleh pilih mati. Kalau pilih dua, antara sakit atau mati, tidak boleh pilih mati. La tulqu bi aydikum ila tahlukah. La tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Maka jangan memilih mati daripada puasa. Kita diberi keringanan oleh agama Islam. Saya mau mengisi bulan ini Pak Ustaz, tapi puasa nggak sanggup. Banyak-banyak sholat sunnah. Sholat sunat wudu. Usolli sunnatal wudu raka'ataini lillahi ta'ala. Bilal, sini. Ada apa ya Rasulullah? Sami'tu daffan 'alaika baina yadayya fil jannah. Ku dengar suara gesekan sendalmu dalam surga. Bilal, kedengaran suara sendalnya dalam surga. Kresek, 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 kresek. Sendal kalau digesekkan ke tanah berbunyi kresek, kresek. Apalagi sendal baru. Kresek, kresek. Bilal, aku dengar suara gesekan sendalmu dalam surga. Apa amalmu Bilal? Kata Bilal, aku tidak pernah meninggalkan sholat sunat wudu. Habis wudu, sholat sunat wudu 2 rakaat. Bagi yang biasa pakai usolli sunnatal wudu. Bagi yang tidak pakai usolli, dalam hati saja. Allahu Akbar. Niatnya sah dalam hati. Saya termasuk yang tidak mewajibkan melafazkan niat. Tapi bagi yang melafazkan, jangan sampai dibid'ahkan, disalahkan. Karena niat itu letaknya di hati. Cuman hati kita kadang bimbang, goyang, ragu. Untuk menguatkan hati maka diucapkan di mulut. Tiba-tiba masuk masjid, Allahu Akbar. Dalam hati ragu, ini tahiyatul masjid apa qobliyah? Ragu dia, ini tahiyatul masjid apa qobliyah? Niat tidak bisa setelah takbiratul ihram. Niat itu sebelum takbiratul ihram atau dalam takbiratul ihram. Pilih antara dua. Oleh sebab itu maka untuk menguatkan apa yang dalam hati, saya salat qobliyah subuh. Usolli sunnatas subhi rak'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Saya tadi masuk sudah azan, waktu hanya cukup 2 rakaat. Pilih mana? Kalau cepat datangnya tahiyatul masjid dulu, setelah tahiyatul masjid baru qabliyah. Tapi kalau datangnya lambat, qabliyah. Karena kalau tahiyatul masjid nggak dapat qabliyah, tapi kalau qabliyah automatically dapat tahiyatul masjid. Tapi jangan gara-gara ini lambat terus datangnya. Nah, Ustaz Somad pandai ceramah aja nyuruh cepat datang. Ustaz sendiri lambat datang, sengaja lambat. Karena kalau cepat banyak yang minta foto. Nah, oleh sebab itu yang paling afdal adalah cepat-cepat datang ke masjid. Allahumma aftahli abwaaba rahmatik
bukakan untukku pintu rahmatmu. Mau keluar masjid, doanya sudah ditulis di pintu. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ini hebatnya masjid PT Antam, doanya ditulis di pintu. Banyak juga di masjid lain doanya ditulis di lampu running text. Pas lampunya mati, doanya hilang. Tulis. Jadi jamaah bisa ngelihat. Pas mau masuk, Allahumma inni, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Bukakan untukku pintu-pintu rahmatmu ya Allah. Sampai ke dalam tahiyatul masjid. Usalli sunnatan tahiyatul masjid raka'ataini lillahi ta'ala. Idza dakhala ahadukumul masjid, kalau kamu masuk masjid fala yajlis. Jangan duduk hatta yusalli raka'ataini, sampai salat sunat 2 rakaat. Tahiyatul masjid, qabliyah, ba'diyah, salat sunat wudu, salat sunat duha, salat sunat isyraq, salat sunat awabin, salat sunat tasbih. Perbanyak salat sunat. Saya semua udah Pak Ustaz. Apa yang belum? Salat sunat mutlak. Ada salat sunat yang terikat waktu, duha. Ada salat sunat yang terikat momen, tahiyatul masjid. Ada salat sunat yang tidak terikat apa-apa. Salat sunat aja 2 rakaat. Enggak ada angin, enggak ada hujan, salat sunat aja 2 rakaat. Kau salat sunat apa tadi? Salat sunat aja 2 rakaat. Mana ada salat sunat aja? Salat sunat tidak terikat dengan apapun, namanya mutlak. Mutlak artinya lepas, tidak terikat dengan apapun. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi bertamu ke rumah sahabat. Sampai di rumah sahabat dikasih makan, dikasih minum, dijamu dengan jamuan luar biasa. Setelah itu dia sholat sunat 2 rakaat. Sholat sunat apa namanya? Kan nggak mungkin usolli sunnatan 2 rakaat karena sudah dikasih makan enak lillahi ta'ala. Nggak ada. Makanya kita kadang sholat sunat aja 2 rakaat sebagai ungkapan syukur kepada Allah. Cara bersyukur subhanallah, betul. Cara bersyukur berzikir banyak selawat, betul. Tapi syukur yang paling bagus adalah dengan sholat. Sholat sunat aja 2 rakaat. Aku sholat sunat 2 rakaat karena bersyukur kepada engkau atas nikmat yang begitu hebat, yang begitu banyak. Abang tadi sholat sunat? Iya. Sholat sunat apa? Syukur. Hari ini kau enggak? Lauknya enggak enak. Oh, enggak bisa begitu. Nikmat ini bukan cuma makanan enak, hidup nyaman juga nikmat. Tinggal di komplek ada masjidnya juga nikmat. Tinggal di lingkungan yang mengingatkan kita kepada Allah. Berapa banyak orang kerjanya mantap, tapi sholat gak bisa. SMS ke saya, meleleh air mata baca SMS-nya. Ustaz Somad, apa hukumnya sholat di WC? Hah? Ente mau ngetes saya apa gimana nih? WC kan najis, tempat setan, kotor. Menyebut nama Allah aja nggak boleh. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Mau masuk WC, ya Allah lindungi aku dari setan jantan dan setan betina. Setan jantan di sana, setan betina di sana. Ketemunya di mana? Di WC. Dia bilang apa hukumnya sholat di WC. Saya sangka mau ngetes saya. Ternyata memang betul, dia kerja di luar negeri, supervisor pengawasnya tidak mengizinkan permisi sholat. Akhirnya dia masuk ke WC yang agak lapang, dia bentang kain, sholat di dalam. Hanya untuk mencari makan, Bapak, Ibu. Luar biasa nikmat, bisa kerja di Pomalaa. Betul? Lama saya ngapalnya nih. Bisa kerja nyaman, masjidnya besar, ibadah tidak dilarang, pengajian dihadirkan ustaz. Inilah nikmat yang paling besar. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat apa lagi yang kau dustakan? Keluar dari komplek pemandangannya indah, memandang ke tepi jalan, lautan terhampar. Kata orang, saya nggak ngeliat tadi malam gelap. Kurang apa lagi, nikmatnya besar. Ikannya segar-segar, mantap-mantap, duriannya enak. Kau tahu Ustaz tadi malam makan durian. Oleh sebab itu maka syukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Tapi kalau kau kufur, tidak kau syukuri nikmat ini, inna azabi lasyadid. Azabku itu amat sangat menyakitkan. Jangan sampai setelah azab datang barulah meleleh air mata. Astaghfirullah.
di rumah sakit terbaring, disuapkan sama istrinya bubur jagung. Dulu waktu sehat kemana aja. Kalau ada orang udah sakit baru petik tasbih, biasa. Kalau ada orang ketika sudah pensiun baru berzikir, biasa. Tapi ketika waktu sedang badan sehat, rezeki banyak, ada jabatan, rajin ibadah, wah, luar biasa. Nih masyarakat PT Antam nih luar biasa, betul. Tapi yang datang nih memang masyarakat lingkungan sini. Alhamdulillah. Karena saya pernah juga ceramah di komplek pusat. Ketika masih kerja aktif ke masjid baru luar biasa. Selesai ceramah juga saya, mohon maaf Pak Ustaz, yang datang tadi masyarakat dari luar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kenikmatan ini kalau dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah itu luar biasa. Allah kalau mau mematikan orang cukup saja dia katakan innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun, mati. Kenapa orang yang minum khamar tidak mati? Kenapa orang yang berzina tidak mati? Kenapa orang yang makan riba tidak mati? Karena Allah itu bismillahirrahmanirrahim. Allah itu sayang, dibiarkannya dulu. Malaikat itu sudah gergetan, malaikat mau kucabut aja, jangan, kata Allah Ta'ala, jangan, biarkan dia mabuk-mabuk dulu, biarkan. Nanti baru kau celupkan dia ke neraka jahanam. Innallaha la yumli lidzalim. Allah sengaja mengulur kepada orang-orang yang zalim itu. Orang-orang yang zalim, yang aniaya terhadap dirinya, yang berzina, yang minum khamar, yang mabuk, yang makan riba, yang biarkan dia, biarkan. Sampai apa? Sampai dia bertobat. Kalau tidak juga, hatta idza akhadhahu lam yuflithu, sehingga Allah menurunkan azab tidak tanggung-tanggung, langsung. Jadi jangan heran kalau ada orang enggak sholat, rumahnya besar, enggak sholat, mewah hidupnya, sesungguhnya dia sedang dimainkan Allah Ta'ala. Inna kaidi matin, tipu dayaku amat sangat kuat. Cuman kadang orang ini nggak paham cara pikir Allah SWT. Cara pikir ibu aja kadang anak nggak paham. Anak umur 5 tahun minta pisau, jangan, nanti tangan kau luka. Tapi ketika kita memahami Allah, yang kita ikut ini, kita ikut Allah atau Allah ikut kita? Kita ikut Allah. Ini banyak orang sekarang Allah dia suruh ikut dia. Ya Allah, berikanlah aku gaji yang banyak, kau ikut aku, jangan sampai aku ikut engkau. Loh, sebenarnya yang Tuhan ini aku apa kau kata Tuhan? Kita yang ikut Allah. Makanya kita ini disebut muslim. Muslim artinya berserah diri kepada kehendak Allah, bukan Allah yang ikut kita. Kadang banyak kita paksa Allah untuk ikut kita. Kita berdoa sesuai dengan request kita. Kalau kita Allah nggak kasih, lalu kita marah sama Allah. Ente siapa kata Allah? Makanya kita serahkan kepada Allah. Tapi kita kalau berdoa tetap minta apa yang kita minta. Jangan gara-gara ini nanti, ya Allah pagi ini aku nggak berdoa apa-apa, terserah oleh Allah. Mau kasih nggak apa-apa. Oh jangan. Nabi malah kalau berdoa sebut nama. Allahumma a'izzal islama bi umarain. Ya Allah kuatkan Islam ini dengan 2 Umar. Waktu itu ada 2 Umar yang paling hebat, paling gagah, paling perkasa di Makkah. Satu Umar bin Khattab, satu Umar bin Hisham. Umar bin Khattab, Umar bin Hisham. Ya Allah, Islam ini akan kuat kalau 2 orang ini masuk Islam. Masuk Islamlah 2 orang ini ya Allah, Umar bin Khattab atau Umar bin Hisham. Saya sebut Umar bin Hisham, banyak bapak ibu nggak kenal. Tapi kalau saya sebut nama kerennya, oh, Umar bin Hisham, Abu Jahal. Makanya kalau kenalan sama orang jangan cuma tanya satu nama, tanya nama satu lagi. Banyak orang ini namanya macam-macam. Nama siapa? Abdul Somad. Di Facebook Anton. Enggak. Nama saya di mana-mana tetap Abdul Somad. Nama Abdul Somad. Instagram Abdul Somad Official. Cuman mau ngasih tahu aja supaya di follow. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau masih bisa sehat, beribadahlah. Karena sampai masanya nanti udah sakit nggak bisa beribadah. Parahnya lagi, sudah sakit pun nggak ke masjid juga. Makanya walaupun sakit datanglah ke masjid. Nggak bisa sholat di depan, sholat di belakang. Malu sholat di belakang, di emperan. Nggak bisa juga sholat, kasih tahu biar kami sholatkan. Jangan segan-segan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya Pak Ustadz nggak bisa puasa, sholat sunat. Sholat sunat pun nggak bisa Pak Ustadz. Baca Quran. Duduk
nggak bisa tegak, nggak bisa rukuk, nggak bisa sujud, buka Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi katanya baca Quran auzubillah Pak Ustaz. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakum, takutlah kamu kepada Allah. Inna zalzalatas saati syai'un azim. Sesungguhnya bumi akan bergoncang dan hari itu kiamat terjadi, azabnya amat sangat kuat. Membaca itu ketakutan, langsung pulang ke rumah sedekah. Berapa? 500 perak. Jadilah daripada sebelumnya hatinya tertutup. Itulah orang-orang ketika dibacakan ayat kepadanya, zadathum imana, bertambah imannya. Surat Al-Hajj. Apa ayat yang kau lihat? Sesungguhnya saat itu Allah sedang menegur engkau. Wa taran nasa sukara, kau lihat manusia waktu itu seperti mabuk. Wa mahum bisukara, mereka bukan mabuk. Jalan sempoyongan mau tumbang di atas bumi, mereka mabuk? Bukan. Kenapa mereka tidak mabuk? Walakinna adzaballahi syadid. Tapi saat itu azab Allah amat sangat menyakitkan. Sempoyongan jalan macam zombie. Kenapa? Karena kerak bumi waktu itu tercabut. Kita sekarang kan bisa tenang ini karena kerak bumi ini bisa normal. Kerak bumi ini ada pakunya. Sampai masanya pakunya itu copot. Apa pakunya? Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Waktu itu paku-pakunya gunung-gunung seperti bulu kambing dihembus angin. Ada kalanya Allah menyebut kal ihnil manfush. Ada kalanya disebut kal farashil mabsus, seperti rayap yang berterbangan, seperti nyamuk yang berterbangan, habis semuanya. Kalau Gunung Bromo, Gunung Kidul, Gunung Merapi, Gunung Kelut seperti rayap yang berterbangan, lalu kita seperti apa? Kalau ada tetangga bapak yang sombong, yang angkuh, ambil rayap, hembuskan ke mukanya. Begitulah nanti saudara. Kalau Gunung Kidul, Gunung Bromo, Gunung Merapi seperti rayap, lalu kau seperti apa nanti di hadapan Allah? Dua kemungkinan, dia taubat atau makin ngamuk. Kita ini nggak ada apa-apanya. Yang disombongkan itu apa? Yang diangkuhkan itu apa? Maka mesti banyak-banyak ibadah. Itu yang akan dibawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi malam ada yang ngirim ke grup WhatsApp percakapan antara ayam dan anaknya. Bapak ibu udah dapat? Apa kata anak ayam? Mama, kenapa manusia itu hebat ya? Namanya macam-macam setelah lahir ke dunia. Ada Abdul Somad, ada yang lain-lain. Sementara kita semuanya namanya sama, ayam. Semua ayam. Apa kata induk ayam? Gak apa-apa nak, mereka memang namanya mantap-mantap. Tapi sesudah mati semuanya namanya satu, mayat. Beda sama kita. Kita memang ayam, tapi setelah kita mati ada ayam panggang, ada ayam goreng, ada ayam. Mereka memang hebat-hebat, mereka kaya-kaya, mereka pejabat-pejabat, mereka punya jabatan, mereka punya ilmu, mereka punya gelar profesor doktor. Tapi setelah mereka mati, tidak ada yang mendatangkan manfaat, semuanya menjadi mayat. Beda dengan kita. Kita setelah mati mendatangkan manfaat, mengenyangkan perut. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang. Balhum adall, bahkan lebih hina daripada binatang. Makanya kalau tidak karena ibadah, apa beda kita dengan ayam? Bukan hadis, dapat di grup WhatsApp. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bedakan dirimu dari binatang dengan apa? Dengan ibadah. Cerita tentang ibadah, apakah ayam itu tidak bertasbih? Ayam itu ketika sedang mengeram, coba lihat lidah ayam sedang mengeram, semuanya bertasbih. Bertasbih. Nabi mencabut pelepah korma, menusukkan pelepah korma di makam. Sahabat bertanya,
kenapa kau tusukkan pelepah korma itu ya Rasulullah? La'allallaha an yukhaffifa azabahuma ma lam yaybasa. Selama pelepah korma itu basah, maka orang yang ada di kubur diringankan azabnya. Kenapa? Karena pelepah korma bertasbih. Tapi jangan gara-gara ini nanti bapak meninggal minta surat wasiat, tanamkan 3 batang korma di atas kuburku. Nabi sedang ingin mengajarkan bahwa pelepah korma bertasbih. Planet-planet bertasbih. Neptunus, Merkurius, Pluto, Mars bertasbih. Mana buktinya? Ketika kita melihat petir menggelegar, apa ucapan dari mulut? Subhana man yusabbihu bihir ra'du wa bihamdi. Maha suci Allah, yang planet-planet pun bertasbih mengagungkan Allah. Lalu kita apa? Makanya yang tak sanggup baca Quran, saya Pak Ustaz nggak bisa baca Quran. Asal baca Quran mata meleleh Pak Ustaz. Meleleh menangis karena takut atau nggak nampak lagi titiknya Pak Ustaz. Puasa nggak bisa. Kalau nggak bisa puasa, sholat sunat, kaki sakit. Baca Quran, mata sakit. Pejamkan mata, ambil tasbih, berzikir. Afdaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. 100 kali. Dikit kali 100 kali Pak Ustaz, 1000 kali. La ilaha illallah. Baca selawat, istighfar 1000 kali. Selawat 1000 kali. La ilaha illallah 1000 kali. Isi hari-hari bulan Rajab ini dengan kemuliaan. Belum tentu bulan Rajab tahun depan kita masih hidup. Saya insya Allah hidup, Bapak Ibu nggak tahu. Yakin sekali Ustaz Somad ini. Mati jangan dicari, tapi kalau dia datang kita tidak akan bisa lari. Ainama takunu yudrikumul maut. Dimanapun kau berada, mati akan datang menghampirimu. Walau kuntum fi burujim musyayyadah. Walaupun kau berada di dalam tembok yang sangat kokoh. Dulu orang Arab kafir musyrik dibuatnya tembok, masuk dia ke dalam, sembunyi. Jadi intinya isi bulan Rajab, pertama puasa, kedua salat sunat, ketiga baca Quran, keempat zikir. Saya 4-4-nya udah Pak Ustaz, mantap. 4-4-nya belum Pak Ustaz, mulai hari ini.